Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Arsyani dari kelas 4E. Di sini saya ingin menjelaskan terkait matriks governansi digital dari aplikasi Coretax DJP. Coretax DJP adalah sistem terintegrasi milik Direktorat Jenderal Pajak yang dirancang untuk mengelola seluruh proses administrasi perpajakan secara digital, dimulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Sistem ini mendukung efisiensi layanan, transparansi data, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui fitur-fitur seperti e-registration, e-filing, e-billing, dan integrasi data lintas instansi. Berikut merupakan tabel matriks governansi dari aplikasi Coretax DJP. Yang pertama ada Business Monarchy. Keputusan diambil oleh pimpinan tertinggi seperti Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan juga Sekretariat Jenderal. Nah, di bagian IT Principal, di bagian input ada Kemenku atau Kementerian Keuangan, Bappenas, dan juga di bagian decision ada Dirjen Pajak. Arah kebijakan TI Coretax ditetapkan berdasarkan arahan nasional. Nah, di bagian IT Arsitektur terdapat input yaitu Kementerian Keuangan dan Pusintek. Nah, di bagian decision ada Dirjen Pajak. Struktur dan kerangka kerja sistem Coretax disusun sesuai regulasi nasional. Di bagian IT infrastruktur strategis, di bagian inputnya ada Dirjen Pajak dan juga Bappenas. Di bagian decisionnya ada Dirjen Pajak, penentuan arsitektur jaringan dan sistem teknologi disetujui di tingkat pimpinan. Nah, di bagian business application needs, di bagian input ada Kanwil, KPP, dan juga subdit pengawasan. Di bagian decision, Dirjen Pajak. Kebutuhan dari unit operasional menjadi dasar pengembangan fitur aplikasi. Nah, untuk bagian IT investment, di bagian input ada Kementerian Keuangan, DJP, dan juga Sekjen. Nah, di bagian decisionnya ada Dirjen Pajak. Penganggaran TI dilakukan berdasarkan skala prioritas nasional dan juga organisasi. Yang kedua ada IT Monarchy. Di bagian itu dijalankan oleh entitas teknis seperti Pusintek, Direktorat TI DJP, serta pihak keamanan seperti BSSN. Nah, di bagian IT Principalnya ada input yaitu tim TI, DJP, dan juga BSSN. Di bagian decision, Kepala Direktorat TI, DJP. Prinsip keamanan, integrasi data Prinsip keamanan integrasi data menjadi fokus utama. Nah, di bagian IT arsitektur ada input arsitek sistem Coretaxnya, decision yaitu Kepala Direktorat TI DJP, penentuan struktur teknis dan desain sistem dilakukan secara internal. Nah, di bagian IT infrastruktur strategisnya, di bagian input ada tim infrastruktur DJP, di bagian decision ada Kepala Direktorat TI DJP, infrastruktur Coretax dirancang teknis berdasarkan roadmap IT. Nah, di bagian business application need, inputnya ada sistem analis dan juga developer. Di bagian decisionnya yaitu Kepala Direktorat TI DJP. Kebutuhan pengguna ditransformasikan oleh tim teknis menjadi fitur sistem. Nah, di bagian IT investment, di bagian input ada tim IT perencanaan. Lalu di bagian decision ada Kepala Direktorat TI DJP. Investasi TI disusun dengan mempertimbangkan modernisasi dan juga efisiensi sistem. Nah, selanjutnya ketiga yaitu FEDAL. Keputusan bersifat desentralisasi. Tiap kantor wilayah atau KPP memiliki otonomi. Nah, di bagian IT Principal itu ada input yakni Kepala KPP, Kanwil. Di bagian decision ada Kepala Kanwil. Prinsip dan pendekatan sistem disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Di bagian IT arsitektur, di bagian input ada tim IT KPP, decision ada Kepala KPP. Nah, setiap KPP mengadaptasi sistem sesuai kemampuan teknisnya. Di bagian IT infrastruktur strategis, di inputnya ada unit IT Kanwil. Di bagian decision Kepala Kanwil.
Infrastruktur disesuaikan dengan kondisi geografis dan juga teknis daerah. Nah, di bagian Business Application Needs, itu ada input, petugas frontline, dan bagian AR atau Account Representative. Nah, di bagian Decision itu ada kepala KPP. Masukan dari pelaksana lapangan digunakan untuk penyempurnaan operasional. Nah, di bagian IT Investment, inputnya ada kepala KPP. Di bagian decision-nya ada kepala kanwil. Alokasi anggaran lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit. Nah, untuk yang keempat ada federal. Pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif antara pusat maupun daerah serta lembaga. Nah, di bagian IT prinsipalnya ada input yaitu DJP, Kementerian Keuangan dan juga BSSN. Di bagian decision-nya ada forum bersama antara DJP, Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Kebijakan strategis TI ini diambil melalui kolaborasi nasional. Nah, di bagian IT arsitektur itu ada input DJP, Pusintek dan juga Bappenas. Di bagian decision itu ada forum gabungan. Desain sistem mencerminkan kepentingan lintas instansi. Nah, di bagian IT infrastruktur strategis, inputnya itu ada DJP dan juga BSSN. Nah, di bagian decision ada DJP. Infrastruktur nasional dikelola bersama untuk keamanan dan juga keterpaduan. Di bagian business application need, inputnya DJP, Kanwil, konsultan pajak, dan wajib pajak. Nah, di bagian decision ada forum nasional dari DJP sendiri. Kebutuhan aplikasi dikaji bersama antara pengguna, pengembang, dan juga regulator. Bagian IT investment ada inputnya itu DJP dan Kementerian Keuangan. Di bagian decision ada DJP dan Kementerian Keuangan. Nah, investasi TI ditentukan bersama mengacu pada kerangka anggaran nasional. Yang kelima ada duopoli, yang dimana keputusan dibuat bersama oleh dua entitas utama, biasanya IT internal dan juga vendor. Nah, di bagian IT principal ada input, yakni DJP TI dan juga vendor. Di bagian decision ada Dirjen Pajak. Kebijakan teknologi dirumuskan dengan masukan vendor dan juga internal dari DJP sendiri. Nah, IT arsitektur itu di bagian input ada vendor teknologi dan juga DJP. Decisionnya ada DJP, TI, dan juga vendor. Arsitektur sistem dibangun bersama penyedia jasa TI-nya. IT infrastruktur strategis di bagian inputnya ada vendor dan juga tim infrastruktur DJP. Nah, di bagian decisionnya ada DJP, TI, dan juga vendor. Kerjasama dalam pemilihan perangkat keras dan juga jaringan. Di bagian business application need, di inputnya ada DJP, AR, dan juga konsultan pajak. Di bagian decision-nya ada DJP, pengembangan fitur dilakukan berdasarkan masukan end user and stakeholder. Itu di bagian IT investment-nya ada input, yakni vendor dan juga DJP TI. Di bagian decision itu ada Dirjen Pajak. Perencanaan anggaran TI disusun bersama dengan vendor sebagai mitra strategis. Nomor 6 anarki, yang dimana tidak ada struktur formal. Penggunaan sistem mengambil keputusan sendiri. Di bagian IT principal maupun sampai investment itu input dan decision-nya itu wajib pajak. Wajib pajak secara bebas menentukan cara penggunaan sistem coret taksnya, misalnya memilih fitur mana yang digunakan, mengatur waktu penyampaian SPT, memberi feedback langsung ke sistem. Model ini cocok pada bagian yang bersifat self-service dan juga tidak memerlukan supervisi langsung. Nah, untuk kesimpulannya, tata kelola pengambilan keputusan TI pada sistem coret taks DJP tidak mengandalkan satu model saja, melainkan kombinasi beberapa model sesuai konteks. Bisnis monarki dominan dalam keputusan strategis oleh pimpinan seperti Dirjen Pajak dan juga Kementerian Keuangan, sementara aspek teknis dikelola oleh tim internal seperti Direktorat TIK dan juga Pusintek, mencerminkan IT monarki. Kolaborasi lintas pihak dalam model federal dan duopoli memastikan sistem tetap adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Di tingkat operasional, model federal memberi ruang bagi unit daerah, sedangkan anarki mencerminkan peran aktif wajib pajak sebagai pengguna. Keberagaman ini menunjukkan perlunya sinergi untuk menjaga efektivitas dan keberlanjutan sistem perpajakan nasional.
Baik, di sini saya ingin melanjutkan terkait penjelasan tugas 2, yakni terjemahan artikel dari penulisnya Bu Ayuni yang berjudul Citizen A Participation Model in Resolving COVID-19 Pandemic in Indonesia. Nah, untuk yang pertama ada what. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah model partisipasi warga, citizen participation, dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Fokusnya adalah bagaimana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, khususnya media sosial dan aplikasi digital digunakan oleh warga secara otonom untuk berpartisipasi dalam penyebaran informasi, kebijakan kesehatan, dan layanan publik selama pandemi. Nah, artikel ini juga mengusul model e-partisipasi. Artikel ini juga mengusulkan model e-partisipasi otonom berbasis kekuasaan warga, kemitraan atau partnership, kekuasaan yang didelegasikan atau delegate power, dan kontrol warga atau citizen control. Nah, untuk yang kedua ada where, di mana konsepnya. Penelitian dan pembahasan dilakukan dalam konteks di Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan 13.677 pulau, 34 provinsi dan lebih dari 250 juta penduduk. Beberapa wilayah yang disebut secara spesifik dalam artikel antara lain yakni Pulau Jawa dan Sumatera, penggunaan internet tertinggi. Yang kedua ada Kota Solo, penerapan perizinan digital. Selanjutnya Provinsi Jawa Barat, penggunaan aplikasi Picobar. Selanjutnya Jakarta, PSBB dan Rumah Sakit Darurat COVID-19. Nah, untuk selanjutnya ada when. Kapan konteks waktunya? Penelitian ini dilakukan selama pandemi COVID-19 yang dimulai di Indonesia pada Maret 2020. Data statistik penggunaan media sosial dan kebijakan publik diambil hingga Agustus 2020. Artikel ini disampaikan pada 6 tahun International Conference on Social and Political Science 2020 dan diterbitkan oleh Atlantis Press. Nah, untuk yang keempat ada why. Mengapa penting dibahas? Pembahasan ini penting karena belum ada model e-partisipasi terintegrasi yang digunakan secara luas untuk menangani pandemi COVID-19. Partisipasi warga dalam bentuk digital berpotensi besar menekan kurva penyebaran COVID-19. Nah, masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial namun belum diarahkan secara sistematis untuk tujuan mitigasi pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan model serta mendorong literasi dan partisipasi digital untuk masa kini dan masa depan. Nah, untuk yang how, bagaimana pendekatan atau teorinya? Yang A, teori dan konsep utama yang digunakan dari artikel ini yakni e-participation menurut Ahmad Sintos dan definisi PBB yakni partisipasi warga yang didukung oleh TIK dalam pembuatan kebijakan dan layanan publik. Nah, untuk selanjutnya ada tangga partisipasi atau ladder of participation dari Einstein 1969. Selanjutnya ada non-partisipasi yakni manipulasi dan terapi. Selanjutnya ada tokenisme yakni informasi, konsultasi, placation. Nah, untuk selanjutnya ada kekuasaan warga yakni di mana ada partnership, delegate power, citizen control. Ini yang dijadikan dasar model otonom dalam artikel tersebut. Nah, untuk metodologinya yakni ada pendekatan kualitatif. Untuk metodologinya pendekatan kualitatif deskriptif, studi pustaka dan wawancara yang mendalam menggunakan sumber dari media online, situs web resmi, buku, jurnal, dan aplikasi atau aplikasi daring seperti Peduli Lindungi, Halodoc, Picobar, dan lain sebagainya. Nah, untuk implementasi model artikel ini yakni warga menggunakan aplikasi dan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Picobar, dan lain-lain untuk menyebarkan informasi, membantu korban, memantau status kesehatan, dan juga memfasilitasi layanan publik. Nah, yang terakhir ada who, siapa saja yang terlibat. Yang pertama tentunya yakni penulis. Penulis dari artikel ini
yakni Bu Ayuneng Budiati dan Bu Ipah Emma Jumiati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Indonesia. Nah, untuk yang aktor yang terlibat dalam e-partisipasi ini, yakni yang pertama ada warga negara Indonesia sebagai pelaku utama e-partisipasi otonom, yang kedua ada pemerintah pusat dan daerah, misalnya Kemenkes, Kominfo, Pemprov Jabar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengembang aplikasi, misalnya Halodoc, Picobar, Peduli Lindungi. Selanjutnya ada media sosial sebagai alat bantu utama partisipasi. Dan terakhir ada akademisi dan LSM yang mendorong peningkatan literasi digital. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yakni penelitian ini menyimpulkan bahwa e-partisipasi melalui media sosial. Kesimpulannya yakni penelitian ini menyimpulkan bahwa e-partisipasi otonom melalui media sosial dan aplikasi digital dapat membantu menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Partisipasi warga yang bersifat mandiri seperti berbagi informasi, pemantauan, dan akses layanan kesehatan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan layanan publik. Model ini cocok diterapkan karena dukungan teknologi yang sudah luas digunakan di masyarakat. Namun perlu ditunjang dengan literasi digital dan akses internet yang merata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.